Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keweden. Oke, Bapak-bapak, gimana puasa hari keempat? Apakah berjalan dengan baik-baik saja? Semoga berjalan dengan baik-baik saja. Nah, di video Rinino kali ini aku lagi-lagi membawakan cerita kejadian yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Gunung Lawu. Aku jujur nggak pernah ke Gunung Lawu, tapi mungkin buat polo-polo yang pernah ke Gunung Lawu ataupun buat polo-polo yang tinggal deket Gunung Lawu bisa sedikit mengoreksi ataupun menuliskan juga di komen bagaimana pendapat polo-polo tentang Gunung Lawu. Tentunya mohon itu ditulis atau dibaca setelah nonton videonya. Oke, kejadian yang mau aku ceritakan ini katanya terjadi di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi masih kayak 3-4 bulan yang laluan. Ada satu kelompok teman yang terdiri dari 5 orang. Dimas, Ardi, Nathan, Cecil, sama Ajeng. Mereka ini sebenarnya merupakan teman kuliah dan mereka ini kompak banget. Kalau misalnya ada tugas kelompok, ya satu kelompok. Kalau misalnya mereka mau pergi liburan bareng, juga liburan bareng. Olahraga juga bareng. Ya bestie lah kalau istilah zaman sekarang. Dan kebetulan di bulan Oktober tahun 2024, salah satu di antara mereka yang bernama Cecil ini ngasih ide alias ngide. Mau nggak kita barengan naik gunung gitu? Kita kan nggak pernah hiking ya toh. Mumpung kita muda, yuk kita hiking. Coba lihat matahari terbit di pagi hari dari gunung kayak gimana. Mau nggak? Dan ternyata 4 teman lainnya juga oke untuk mendaki gunung. Sehingga Cecil yang memberi ide ini mulai merencanakan enaknya pergi kemana. Dan setelah dicari-cari, Cecil merasa Gunung Lawu ini merupakan gunung yang cocok buat mereka. Maksudnya dari akses tempat tinggal mereka dan juga tingginya itu bisa dibilang lumayan oke gitu. Dan meskipun teman-temannya itu nggak memiliki pengalaman hiking, mereka pun tahu mereka ini sekarang masih mahasiswa-mahasiswi. Nanti kalau udah lulus, semua pasti pada sibuk. Dan kemungkinan mereka bisa hiking ataupun naik gunung bersama nggak bakal ada lagi. Sehingga mereka semua, ya udahlah meskipun nggak pernah, kita coba kayak gitu. Dan buat polo-polo yang suka hiking ataupun naik gunung, biasanya untuk naik gunung itu ada beberapa rute. Rute A, B, C. Ada rute yang paling panjang tapi nggak terlalu terjal. Ada juga rute yang panjang dan juga terjal. Ada juga rute yang mungkin agak muter tapi pemandangannya juga bagus. Rutenya itu biasanya bermacam-macam. Tapi karena 5 orang ini masih mahasiswa-mahasiswi, mereka itu pengennya yang bisa naik gunung secepat mungkin dan juga pengen mendapatkan pengalaman yang menarik. Mereka itu milih rute yang paling terjal. Udah gitu mereka mikir kalau kita lewat jalan yang terjal ini kan jarang orang. Ya udah kita bisa lebih nyaman lagi, mau rekam konten juga bisa gitu. Setelah dijadwalkan, akhirnya mereka kumpul pada tanggal 27 Desember tahun 2024. Mereka semua udah kumpul dan sesuai dengan janji mereka mulai mendaki Gunung Lawu. Mereka memulai perjalanan mereka di subuh hari biar nyampenya itu nggak terlalu telat. Buat yang suka naik gunung pasti tahu biasanya itu berangkat agak awal biar waktu siang mereka itu udah tengah dan waktu matahari terbenam mereka itu udah sampai di tujuan dengan aman. Karena kalau udah gelap, gunung itu sangat mudah untuk tersasar. Awalnya saat mereka mendaki gunung, mereka itu enjoy banget. Guyonan, terus di tengah jalan matahari mulai terbit, mereka mulai merasakan sebuah sensasi yang nggak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kayak segernya udara di gunung, hangatnya sinar matahari di gunung, dan juga bau alam yang cuma bisa kita cium di pegunungan. Bahkan hingga pos yang kedua. Udah nyampe di pos kedua, mereka mempersiapkan makan siang. Makan siang juga aman. Setelah itu mereka udah packing lagi dan siap berangkat ke tujuan akhir mereka. Tapi ternyata cuacanya ini tiba-tiba agak tidak mendukung. Yang tadinya cerah dan juga segar, tiba-tiba mulai agak mendung dan juga mulai gerimis. Daripada nantinya mereka kena bencana ataupun terjadi hal-hal yang tidak inginkan, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang agak datar dan buka tenda di situ agar mereka bisa beristirahat dengan aman hingga cuacanya membaik. Tapi di tengah perjalanan mereka mencari tanah yang datar, ternyata salah satu di antara mereka ini kecapean. Dia udah bilang, "Weh, aku nggak kuat ya. Istirahat bentar aja, bentar bisa nggak? Aku nggak kuat banget."
Dan yang kecapean ini adalah Ajeng. Dan sebenarnya mereka berlima ini kompak banget. Mereka itu udah janjian. Kalau misalnya ada satu di antara kita yang kecapean, jangan dipaksa, jangan ditinggalkan. Tapi kita istirahat bersama-sama dan kita tanggung resikonya juga bersama-sama. Sehingga meskipun mereka itu seharusnya pergi ke tempat yang lebih aman karena Ajeng ini nggak kuat, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Ya wis, di situ mereka duduk. Kebetulan di tempat mereka beristirahat ini ada satu pohon yang lumayan tua dan besar. Ya tua biasanya besar ya toh. Pohonnya ini agak tua dan sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman ada kesan kayak ada energi-energi yang berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Akhirnya mereka semua duduk, tapi kondisinya kayak gini. Pohonnya ada di sini. Dimas, Ardi, sama Ajeng, mereka ini duduk membelakangi pohon, sedangkan dua orang lainnya, yaitu Cecil sama Nathan, mereka ini duduk menghadap ke arah pohon. Jadi dua menghadap ke pohon, tiga membelakangi pohon. Mereka duduk dan mulai tanya ke Ajeng, "Ajeng, nggak apa-apa tah? Kamu udah mendingan atau gimana? Atau gimana sih, sesak tah? Atau gimana?" Mereka semua mengkhawatirkan kondisinya Ajeng. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, kan kondisinya mulai mendung ya toh, sehingga lingkungan sekitar pun menjadi agak gelap. Tiga orang yang membelakangi pohon, mereka itu jujur nggak bisa ngeliat pohon ya toh, sehingga mereka oke aja. Sedangkan Cecil sama Nathan kan menghadap pohon ya toh. Tapi Cecil, dia ini dari awal duduk, dia itu merasakan kayak ada yang nggak enak dengan pohon ini. Jadi waktu ngomong sama temennya gini, dia itu terus kayak ngeliat belakang ke arah pohon gini. Jadi kayak, "Ya Jeng, kamu nggak apa-apa tah?" "Oh, ya, jadi Cecil itu kayak terus-menerus ngecek apakah ada yang aneh atau tidak dengan pohon itu gitu. Meskipun ada firasat negatif, Cecil itu nggak melihat sesuatu yang mencurigakan ataupun menyeramkan. Sehingga 5 menit pertama setelah dia terus-menerus pantau, karena terkesan nggak ada apa-apa, Cecil pun mulai agak menenangkan hatinya. Dia bilang, "Oke, mungkin ini cuma karena cuacanya gitu." Jadi setelah 5 menit, Cecil ini mulai nggak melihat ke arah pohon. Tapi masalahnya, saat dia ngomong sama temennya, kan kita tetap bisa ngelihat belakang kita ya, atau kayak bawa-bawa ngelihat HP nih, kan kelihatan ya, atau di belakang HP ada sesuatu atau tidak. Waktu dia ngomong sama 3 temennya, Cecil ini mulai bisa ngelihat ada kayak bayangan yang terus bergerak di belakang pohon itu. Terkesan kayak ada seseorang yang mengintai mereka berlima. Cecil yang melihat ada hal yang aneh ini, dia itu nggak mau bilang ke teman-temannya kayak, "Rek, dengarkan ya, ini aku bisa ngeliat sesuatu yang agak menyeramkan." Nah, dia itu nggak berani, bahkan nggak berani untuk bilang ini. Sehingga Cecil itu bilang kayak gini, "Rek, ini kan udah kayaknya mendingan, Ajeng kamu mendingan ya toh, kayaknya mending buruan kita pindah ke tempat yang lain ya, biar bisa kita buka tendanya, biar kita bisa bener-bener istirahat dengan nyaman. Ayo pindah yuk, pindah gitu." Teman-teman lainnya pada kayak, "Duh ngapain sih buru-buru, tapi karena Cecil ini terus-menerus ngajak pindah, teman-temannya ini juga kayak, "Ya udahlah ya, pindah gitu." Sehingga mereka berlima ini memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman lagi sesuai dengan harapannya Cecil. Akhirnya mereka semua ini berdiri dan mulai pindah tempat. Dimas jalan paling depan, sedangkan Ardi dia ini ada di paling belakang. Nah, mereka mulai jalan dan kali ini Ardi yang mulai merasakan energi anehnya. Entah kenapa Ardi tuh kayak pengen noleh ke belakang dan pengen ngecek ada sesuatu atau enggak gitu. Tapi Ardi pun di satu sisi dia nggak berani noleh karena takutnya kalau dia noleh beneran ada sesuatu. Dan entah kenapa teman-temannya itu terkesan jalannya itu cepet banget gitu, sehingga Ardi ini dia ini berusaha ngikutin tempo kecepatan jalan teman-temannya, dan di satu sisi dia pun pengen lihat ke belakang, jadi dia ini udah mulai nggak fokus gitu. Tapi karena nggak mau ketinggalan dan juga nggak mau bilang ke teman-temannya untuk tungguin aku, dia pokoknya harus jalan secepat mungkin gitu. Dan mungkin karena Ardi ini udah mulai gugup, jalannya itu mulai udah nggak teratur gitu. Dan dikarenakan itu Ardi jatuh dan dia ini dorong si Ajeng yang ada di depannya. Jadinya Ardi sama Ajeng jatuh dan 3 teman lainnya yang mendengarkan 2 temannya jatuh, mereka pun noleh.
Tapi entah gimana, tiba-tiba muncul sebuah sosok dari belakangnya Ardi, dan sosoknya ini langsung narik kakinya Ajeng ke arah pohon yang besar itu tadi. Ditarik, seret gitu. Melihat itu, 4 teman lainnya tentunya kaget dan mereka berusaha untuk menyelamatkan si Ajeng. Awalnya mereka ngejar, termasuk Cecil, Nathan, Ardi, semuanya. Dimas juga ngejar, tapi di tengah mereka ngejar, Cecil ini ingat, jangan-jangan ini sosok yang tadi dia lihat di belakang pohon itu. Sehingga Cecil bilang, Re, ini kayaknya agak bahaya deh kalau kita terus ngejar. Cuacanya juga buruk dan kita nggak tahu apa yang kita kejar. Mendingan kita semua turun dan minta bantuan dari polisi atau lainnya. Kayaknya bahaya banget kalau kita yang ngejar. Dimas, Ardi, dan Nathan yang dengarkan itu, mereka tentunya ya nggak bisa kayak membiarkan si Ajeng yang ditarik sama sosok gelap itu. Tapi di satu sisi mereka pun juga merasakan ini kayaknya bukan kejadian yang normal gitu. Sehingga mereka berempat ini setuju untuk turun dari gunung itu dan meminta bantuan. Selama perjalanan mereka turun dari gunung, mereka itu terus-menerus merasa bersalah dan juga terus bilang, andaikan kalau misalnya kita nggak naik gunung, mungkin Ajeng nggak bakal berakhir kayak gini. Andaikan kalau misalnya tadi kita nggak istirahat di dekat pohon itu, mungkin ini nggak terjadi. Mereka sendiri terus menyesali apa yang telah mereka perbuat dan sangat marah kepada diri mereka sendiri karena mereka tidak berhasil menyelamatkan Ajeng. Tempat yang mereka tuju setelah mereka turun itu bukan kantor polisi ataupun damkar ataupun tempat lainnya. Melainkan mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya si Ajeng terlebih dahulu untuk memberitahu kepada orang tuanya Ajeng akan apa yang terjadi. Dan setelah itu rencana mereka adalah pergi ke kantor polisi bersama-sama. Meskipun mereka ini udah basah dan kotor nggak karu-karuan, mereka ini tahu yang lebih penting adalah memberitahu apa yang terjadi kepada orang tuanya Ajeng. Sehingga mereka ke rumahnya Ajeng, dibukakan pintunya sama orang tuanya Ajeng. Loh, halo, kok kalian kesini ada apa? Nah, orang tuanya itu menyambut dengan tatapan mata yang agak kaget. Dari tatapan matanya terkesan kayak, loh, kok kalian datang ke sini? Dan udah gitu, datangnya berempat. Kayak tatapan mata yang penuh dengan pertanyaan gitu. Melihat 4 temennya yang udah basah dan kotor, mamanya Ajeng itu mikir, oke, mungkin mereka lagi butuh bantuan atau gimana. Jadi langsung disuruh duduk dan disajikan minuman hangat. Setelah mereka duduk, mereka berempat ini kayak saling tatapan mata. Kayak, kamu yang bilang, kamu yang bilang, kamu yang bilang. 4-4-nya itu kayak nggak berani untuk bilang apa yang terjadi ke mamanya Ajeng gitu. Nah, setelah mereka udah kayak saling lempar giliran, akhirnya Ardi memutuskan untuk menyatakan apa yang terjadi. Bu, jadi gini Bu, kita berempat ini sekarang ke rumahnya Ibu, bukan karena kita ini mau minta teh atau gimana Bu. Dia tuh bingung banget gimana cara nyampaikannya. Dan saya tahu mungkin ini bakal sangat mengagetkan dan Ibu bakal sedih setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi sepertinya kita harus menyampaikan ini kepada Tante apa adanya Tante. Jadi mohon Tante siapkan hati dulu dan dengarkan apa yang kita mau sampaikan Tante. Jadi barusan sekitar 1 jam yang lalu Tante, Ajeng itu bersama dengan tiba-tiba ada suara pintu kebuka krek gitu. Diakibatkan suara itu, mereka berhenti ngomong dan noleh. Dan saat mereka noleh ke pintu itu, ternyata Ajeng yang buka pintu terus bilang, loh, oh iya, sorry Rek, aku ketiduran. Aduh, aku lagi nggak enak badan aku lupa bilang aku nggak bisa ikut loh hari ini. Loh, tapi kok kalian kesini sih? Jadi sebenarnya kenapa mamanya Ajeng itu natap mereka dengan tatapan penuh dengan pertanyaan? Karena, loh, kok 4-4-nya ini tiba-tiba datang ke rumah kita dalam kondisi kotor, bukan dengan tatapan mana anak saya. Bukan itu gitu. Dan ternyata setelah kejadian ini lumayan banyak cerita-cerita orang hilang di Gunung Lau. Dan ternyata kalau misalnya mereka itu ngejar sosok Ajeng yang mereka percaya sebagai teman, bisa jadi 4-4-nya ini juga terkena celaka. Tapi untungnya Cecil itu terus memantau dan dia itu bisa merasakan energi negatif katanya. Nah, ini merupakan sebatas cerita yang beredar. Aku juga nggak tahu apakah Gunung Lau itu beneran kayak gini atau tidak. Jadi buat polo-polo yang mungkin pernah ke Gunung Lau ataupun tahu sedikit cerita di balik Gunung Lau, bisa ceritakan di komen apa kejadian yang pernah polo-polo dengarkan. Dan buat polo-polo yang benar-benar tahu tentang Gunung Lau, mari kita bilang bersama-sama, yaitu dinding dong.
Oke, follow, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.